teman-teman semua, kembali lagi kita ketemu di podcast soal pendidikan karakter dari Jarod Mason Indonesia. Kalau teman-teman rajin ngikutin podcast kita pasti tahu ya, kalau biasanya podcast kita ini isinya hal-hal yang filosofis gitu. Tapi sebenarnya metode Jarod Mason ini bukan hanya berisi hal-hal yang filosofis kok. Ada teknis yang memang bisa diaplikasikan juga. Istilahnya working philosophy gitu. Jadi filosofi yang memang bisa dipraktikkan. Nah, untuk itu di episode kita yang belakangan ini akan banyak berisi teknis-teknis dalam metode CM ya. Kalau di episode terakhir di tahun 2020 kemarin, kan kita udah bahas soal gimana belajar baca ala metode CM. Nah, hari ini kita mau bahas soal gimana belajar menulis dalam metode CM. Untuk itu tentunya saya, Ayu Primadini, nggak sendirian ya. Selalu ada dua sahabat saya yang secara bergantian menemani saya ngobrol di sini. Nah, hari ini ada Maria Sugio. Halo Maria, gimana kabarmu? Halo Yu, baik, puji Tuhan, sehat. Udah lama ya aku nggak ikut ngobrol setelah libur panjang kemarin, jadi seneng nih bisa gabung kembali dalam obrolan di podcast ini. Ya. Terus soal nulis ini juga subjek favoritmu ya Mar ya? Tulisan tanganmu kan bagus banget tuh. Cia. Ya, aduh jadi tersipu nih. Ya lumayan suka nulis aku. Oke. Juga ada Lily Freshti nih. Hai Li. Hai. Kita mau bahas tentang menulis ya hari ini ya. Pas banget sih ini ya reminder buat aku karena anak kedua aku itu kan baru mulai sesi akademis. Nah, udah mulai baca sih tapi nulisnya belum mulai gitu. Oke. Baru mau dimulai gitu. Sekalian ingat zaman-zaman si kakak belajar nulis ya. Oke, rasanya kita nggak perlu berpanjang lebar lagi ya. Teman-teman juga pasti udah nggak sabar pengen tahu soal menulis seperti apa sih yang dimaksud gitu. Terus apa iya ya di era digital ini menulis tangan masih penting? Dan gimana cara mengajari menulis yang tepat dan efektif? Simak obrolan kami setelah ini ya. Nah, ini kan kita ngobrolin soal nulis nih. Aku tuh jadi inget zaman sekolah dulu, terutama waktu masih SD sama SMP tuh, kan guru-guru tuh biasa ngasih catatan nih sama murid-murid. Nah, caranya tuh mereka nyuruh salah seorang dari kami itu nulis di papan tulis gitu kan, lalu terus teman-teman kami semua tuh nulis, nyatet di buku catatan masing-masing. Jadi ya semuanya ditulis tangan. Nah, makanya karena subjeknya beberapa, kami semua punya beberapa catatan untuk masing-masing pelajaran gitu. Nah, kalau pas kebetulan yang disuruh nulis banyak panjang gitu ya lumayan ya, tangannya keriting gitu ya. Nah, terus aku ingat bahkan dulu, jadi kan semuanya serba dicatat gitu, catat tangan, termasuk kalau misalnya guru mau nyuruh tugas apa, besok harus bawa apa gitu, dia minta kami murid-muridnya tuh nulis di notes. Jadi kami punya notes, jadi tugas gitu tulis besok bawa apa, ada PR apa gitu. Semuanya ada di agenda gitu. Kalian ngalamin gitu juga enggak sih? Nulis tangan gitu, nyatet semuanya gitu, pernah ngalamin gitu? Iya kan kalau dulu gitu kan ya. Kebayang ya kalau misalnya si murid kita gitu ya kurang terampil dalam menulis itu catatannya mesti nggak lengkap gitu ya karena ketinggalan. Terus pinjem-pinjem ya. Ini kan karena dulu itu kan belajar itu kan kebanyakannya itu lewat mengajar gitu kan, guru menerangkan, murid mendengarkan gitu kan ya. Jadi mau nggak mau kita gitu kan harus nyimak ya ceramahnya guru gitu kan. Dan ada kekhawatiran kalau misalnya kelewat pelajarannya itu gimana gitu. Makanya kan kita memang terkondisi itu kan harus mencatat gitu apa yang diterangkan guru gitu kan. Kita terkondisi untuk kayak gitu. Bukan terkondisi ya, memang dikondisikan ya mau nggak mau gitu. Capek atau keriting ya harus dilakukan. Ya itu tadi. Kalau nggak lengkap ya bakal ketinggalan gitu kan rasanya. Nggak kayak sekarang kan banyak media belajar mengajar kan pendekatannya juga macam-macam gitu. Tapi kalau sekarang anak-anak sekarang banyak yang ini ya, misalnya guru nerangin nih di papan tulis gitu. Habis itu mereka
bukannya mencatat, screenshot aja gitu pakai handphone gitu, di foto gitu kan. Tapi aku zaman masih ngajar offline ini sih, aku masih senang nyuruh muridku mencatat tangan gitu. Jadi habis aku jelasin di papan gitu, terus aku masih nyuruh muridku untuk catat gitu. Banyak yang pengen di foto aja, Miss. Enggak, harus dicatat, harus catat. Gitu mereka kesel gitu kan. Tapi ya, soalnya proses menulis itu kan ada proses berpikir aktif mereka juga ya. Jadi kayak mereka mengulang lagi kan apa yang barusan dipelajari. Terus saat mereka nulis kan mereka secara perlahan-lahan kan sebenarnya mereka meresapi ya. Era digital nih pengaruhnya emang besar sih. Aku aja ngerasa tulisan tanganku tuh nggak serapi dulu loh, nggak telaten gitu loh aku nulis tuh. Karena kan memang frekuensi nulis tangan juga nggak seintensif dulu ya. Kalau sekarang tuh kepingin nulis apa gitu rasanya lebih mudah, lebih praktis gitu, lebih cepat kalau pakai keyboard kan, gitu. Buka aplikasi gitu ya. Nah, barangkali fenomena semacam ini itu akan membuat sebagian orang tua jadi bertanya-tanya kan. Terus anak-anak ini kalau misalnya harus latihan menulis secara intensif gitu ya, apa masih relevan gitu loh di zaman yang serba digital semacam ini? Iya. Itu banyak perdebatan ya soal ini ya. Jangankan kita yang homeschooler gitu ya, di kalangannya anak orang tua yang anak-anaknya sekolah aja banyak perdebatan juga tentang penting atau tidaknya soal menulis tangan ini ya. Aku pernah baca beberapa waktu yang lalu, bahkan di Finlandia sekalipun mereka berpikiran untuk menghapus pelajaran tentang menulis halus gitu loh. Karena alasannya mereka kan hari ini kemampuan mengetik tuh lebih dibutuhkan daripada kemampuan menulis tangan. Nah, terus ada penelitiannya juga kalau sekarang ini anak usia 8 tahun gitu, mereka lebih cepat ngetik daripada nulis tangan. Nah, selalu ada riset kan. Jadi riset itu kan kadang-kadang ada yang pro, ada yang kontra gitu. Nah, riset yang pro sama hal-hal itu mereka bilang kalau misalnya sebenarnya kalau anak-anak semakin sedikit berkonsentrasi untuk bikin huruf-huruf, bentuk-bentuk huruf dengan tangan itu, maka akan semakin banyak ruang di otak yang tersisa untuk untuk melakukan hal-hal yang lain gitu. Jadi nanti ruang ini kan bisa dimanfaatkan untuk gimana caranya menangkap pesan, terus mencerna pesan gitu. Jadi riset yang kali ini tuh mereka mikirnya adalah gimana supaya poinnya itu bukan di kualitas tipe atau bentuk tulisan, tapi di otomatisasinya ini gitu. Yang penting ini bukan bentuknya, tulisannya, tapi pesannya ini bisa diterima apa enggak gitu. Pesannya itu mekanis banget ya jadinya. Emang sih ya nggak bisa dipungkiri ya kalau kemajuan teknologi itu kan membantu kita manusia ya. Tapi menurutku sih tetap ya ada hal-hal yang sebenarnya itu nggak bisa digantikan oleh teknologi. Gitu. Aku ingat ya ada seorang psikolog pendidikan yang mengatakan kalau menulis tangan itu justru dibutuhkan banget loh dalam proses tumbuh kembang anak. Nah, dia bilang kan waktu seorang anak menulis itu seperti yang tadi Ayu cerita ya, sejalan berarti ya risetnya ini. Dia harus mengingat dengan gerakan kan, bunyi dan visual gitu ketika dia menggoreskan tulisan itu gitu. Nah, ini membuat otaknya tersimulasi kan. Nah, ketika dia harus mengodekan huruf gitu, bahwa kalau misalnya dia ketika menulis suatu huruf itu bentuknya seperti ini loh gitu kan, bunyinya tertentu dan mempunyai bentuk tertentu gitu. Nah, ini berbeda dengan apa yang terjadi ketika anak mengetik. Kebayangkan kalau mengetik itu kan tinggal pencet gitu kan, keluar bunyinya apa? Bukan bunyinya malahan langsung keluar bentuk visualnya kan gitu. Nggak tahu misalnya ini apa namanya bentuknya seperti ini dari mana sih datangnya gitu. Gerakan untuk membentuk huruf itu kok bisa tampilan visualnya seperti itu dari mana gitu kan. Jangankan apa namanya bunyinya aja kan nggak ada tuh kalau kita pencet keyboard gitu langsung blek gitu kita pencet langsung muncul kan bentuk visualnya ya udah seperti ini gitu berarti kan ada proses di otak yang terdistorsi gitu loh kan ya jadi dipersingkat gitu ya nggak sih gitu iya gitu itu satu hal ya hal lain kan ada juga disebutkan kalau menulis ini tuh melatih koordinasi motorik dan keterampilan visual gitu. Nah, untuk bisa menulis dengan baik itu kan mata dan tangan kita itu kan harus terkoordinasi kan dengan baik gitu. Nah, tangan dan jari kita kan kudu tangkas dan luwes gitu. Kita harus punya kesadaran spasial gitu. Gimana mengatur jarak antar huruf biar nggak kemepetan misalnya gitu kan.
biar rapi, biar apa ya, biar terbaca misalnya kan kayak gitu. Nah, besar kecilnya tulisan itu kan harus seimbang dan nyaman dilihat gitu. Pernah nih dibuat risetnya tentang itu ya. Jadi ada sekelompok orang itu ada beberapa orang itu dibagi dalam 2 kelompok gitu. Kelompok pertama itu disuruh mengetik, lalu kelompok kedua itu disuruh menulis dengan tangan. Ternyata kelompok yang berhasil mengingat dengan baik itu ya kelompok kedua yang tadi menulis dengan tangan gitu. Ini membuktikan kalau menulis dengan tangan itu kan memang semakin menancap di memori ya dibanding dengan langsung mengetik gitu. Jadi bagian dari mencerna pesan itu sendiri ya sebenarnya ya. Betul. Iya, bagian dari kerja otak kita secara keseluruhan. Jadi holistik juga ya kalau menulis tangan ini ya. Aku juga membayangkan bahwa menulis tuh punya punya dampak jangka panjang terhadap karakter ya, pembentukan karakter. Kalau tadi yang Ayu bilang murid-muridnya atau mungkin fenomena murid-murid zaman sekarang ya sukanya ambil jalan pintas. Kalau misalnya ada yang catatan atau sesuatu yang mungkin menarik langsung di screenshot gitu aja toh. Tapi kan kalau menulis gitu kan memang mau enggak mau kan anak harus melatih kesabaran, ketelitian, dia harus belajar rapi, pelan-pelan gitu toh supaya tulisannya bagus. Nah, kalau ini dilakukan secara terus-menerus, secara konsisten kan sebetulnya tanpa sadar itu kan anak sedang mengembangkan kebiasaan untuk ya sabar, lalu disiplin toh. Lalu dia kan harus fokus ya, harus punya atensi gitu toh. Lalu termasuk tadi kalau harus menulis dengan gimana tulisannya supaya baik, supaya rapi, supaya bisa dibaca dengan nyaman gitu kan. Dia harus juga menulis, mengerjakannya tuh membuat tulisannya secara sempurna gitu. Nah, ini mengembangkan kebiasaan mengerjakan sesuatu dengan sempurna. Nah, aku pikir yang begini ini buah-buah yang nggak bisa digantikan begitu saja dengan kemajuan teknologi ya. Tapi memang gini, nggak berarti bahwa teknologi itu nggak penting gitu loh. Ya bisa mengetik dengan cepat ya tentu kan suatu keterampilan ya yang akan mempermudah pekerjaan kita ya dalam hal tertentu kan memang kita nggak bisa menyangkal ya. Tapi memang nggak berarti kalau menulis tangan itu lantas kadaluarsa gitu loh. Terus nggak perlu lagi diajarkan ke anak-anak kita zaman sekarang. Nggak kadaluarsa loh, Marah sekarang itu lagi ngetren loh belajar hand lettering sama kaligrafi gitu. Oh iya ya. Iya kan, jadi hobi tersendiri kan sekarang itu. Itu udah jadi kayak suatu seni ya, seni menulis tersendiri gitu ya. Nah, kalau aku lihat sih orang-orang itu belajar hand lettering atau kaligrafi itu ya tujuannya juga seperti yang tadi dirimu sebut itu, Mar. Jadi ada ya untuk terapi emosi gitu kan. Terapi emosi itu kan misalnya ya itu tadi supaya lebih sabar, lebih teliti gitu kan. Terus lebih lebih rapi gitu. Terus selain itu kan biasanya untuk untuk ekspresi ide ya kan ya. Untuk membentuk karakter itu banget sih ya memang ya. Jadi itu tadi kayak Maria bilang udah melatih kesabaran, melatih ketekunan, terus melatih jiwa seni juga gitu. Nggak usah kaligrafi lah, ketulisan biasa aja kan juga mereka harus sama nih. Gimana nulisnya besar kecilnya huruf tuh harus sama gitu kan. Jadi ngelatih jiwa seninya mereka juga ya. Gimana sih komposisi yang seimbang, yang cantik tuh kayak gimana gitu ya. Iya. Pakai perasaan ya. Dan ada juga kan yang bilang kalau misalnya kita lagi stres, lagi bermasalah itu salah satu terapinya adalah menulis apa yang kita pikirkan itu ke dalam ke dalam satu tulisan, dan tulisan itu sebaiknya memang tulisan tangan karena dari tulisan tangan itu emosi kita keluar di situ kan. Kalau kita lagi kesel gitu nanti tulisannya agak gede-gede, nanti habis itu berubah jadi kecil lagi setelah kita agak tenang gitu. Aku soalnya punya diary dari dulu, jadi aku biasa menyalurkan emosiku dalam bentuk tulisan tangan gitu kan, dan itu kerasa setelah menulis dengan tangan tuh kayak jadi kebayang apa yang ada di benakku sih sebenarnya itu tuh kebayang dan menenangkan emosi juga biasanya sih.
Berarti sebenarnya ada hubungannya juga ya, maksudku antara menulis tadi kan kamu bilang ini bisa untuk menyalurkan emosi, berarti kan Mhm. otomatis juga bisa untuk kesehatan juga ya, ada dampaknya kepada Iya kesehatan iya kita iya iya, juga aku ya? juga Iya pernah dengar iya juga iya. soal itu, heeh, Mhm. otomatis Mhm ya, mhm. karena kan Mhm. emosi yang tenang itu juga sangat berpengaruh untuk imunitas tubuh ya. Mhm mhm Mhm. mhm mhm. Mhm mhm. Ngomong-ngomong soal latihan menulis ini, sebenarnya maknanya nggak hanya tunggal. Kalau tadi yang kita obrolin kan soal latihan menulis sebagai salah satu keterampilan manual. Mhm, Lalu ada nulis lagi huruf sih gitu ya, kayak nulis heeh, huruf, nulis nulis kata gitu ya, huruf, heeh heeh. heeh. Nah, yang Heeh. satunya ini soal latihan menulis supaya punya keterampilan untuk membuat karangan atau komposisi. Jadi soal nulis kreatif gitu loh. Mhm mhm. Jadi memang Mhm. supaya teman-teman yang mendengarkan kita itu juga punya bayangan gitu loh. Nah, dalam metode CM kedua hal ini kan diakomodasi. Cuma kalau Mhm. mau kita bahas tuntas keduanya di sesi ini kok rasanya bisa panjang kali lebar ya nanti jadinya Mhm. obrolan kita. Iya iya. Iya, jadi kayaknya hari ini yang akan kita bahas soal gimana menulis manual itu ya, menulis huruf, Mhm. menulis bentuk kata-kata gitu ya, seperti itu yang Mhm. akan kita bahas hari ini. Iya. Nanti di segmen 2 kita akan bahas tentang gimana sih menulis manual itu dalam metode CM, seperti apa prosesnya. Jangan kemana-mana dulu ya teman-teman, terus simak pembicaraan kami setelah yang satu ini. Aku mau cerita nih ya, Mhm. di rumah kan aku tuh mendampingi 2 anak. Nah, kalau aku ingat-ingat lagi, proses belajar menulis 2 anak ini beda banget. Nah, Mhm padahal teknik belajar yang kugunakan kan sama ya, aku menggunakan mhm. prinsip-prinsip metode CM. Kalau yang sulung itu dia relatif cepat sih menguasai huruf-huruf gitu. Jadi setelah lancar nulis huruf, mulai menulis kata, lalu naik tingkat, nulis satu kalimat, sampai akhirnya dia bisa menyalin paragraf pendek. Nah ini enggak butuh waktu lama gitu loh. Aku ingat Mhm. dia umur 7 tahun tuh sudah lancar nulis dengan huruf tegak bersambung, aku suruh menyalin sendiri. Jadi misalnya nyalin dari puisi atau apa tuh sudah tinggal nunjukkan, "Ini ya nunjukkan bukunya gitu toh, terus dia langsung Mhm. nulis sendiri. Nah Tegak bersambung tuh berarti nulis halus ya, Mar, ya? nulis Nulis halus halus yang yang kursif sambung itu itu loh, ya? Heeh heeh heeh. kursif Mhm. itu, heeh. Jadi aku udah nggak ngasih contoh lagi, nulisnya harus seperti ini, enggak. Jadi dia lihat lihat teks itu kan dari buku apa yang mau disalin itu langsung dia nulis sendiri gitu. Nah, Mhm. kalau yang bungsu ini prosesnya memang lebih panjang ya. Jadi sampai pertengahan year 1 itu dia masih belajar menulis huruf dan aku memang biarkan ya, aku ikuti aja prosesnya anaknya gitu loh. Kan kami itu kalau dalam satu sesi menulis itu, jam menulis itu kan kalau yang awal-awal tuh memang kalau nulis huruf ya satu jenis huruf, misalnya nulis A gitu toh. Jadi ya Mhm. nulis aja tapi dalam satu baris gitu loh. Ya satu hari ya Mhm. satu huruf gitu. Jadi memang prosesnya lama gitu. Nah, Mhm. kalau sekarang sih memang sudah mulai belajar menulis paragraf pendek ya, tapi masih aku kasih contoh gitu di atasnya. Mmm. Nah, Mhm. terus aku jadi mikir-mikir gini, kan sesi menulis tuh kan nggak lama, 5 sampai 10 menit, tapi gara-gara mendampingi 2 anak dengan tipikal dan karakter yang beda gini, aku jadi merasa bahwa aku tuh dapat pelajaran gitu loh ya. Ternyata ya inilah anaknya anaknya apa, bisa berbeda karena anak itu memang benar-benar pribadi utuh gitu loh. Mhm. Kan enggak Mhm. caraku sama, tapi ternyata bisa berbeda dalam 2 anak ini gitu. Nah, terus hal kedua yang aku dapat tuh, aku jadi sadar benar bahwa sebenarnya proses belajar tuh ya berangkatnya ya harus dari si anak, bukan dari ambisiku sebagai orang tua. Nah, gitu. Terus kalau kalian sendiri gimana tuh proses belajar nulis Mhm. anak-anak di rumah? Mhm. Kalau pengalamanku ya dulu sama yang sulung itu sama Fair ya, dia udah bisa nulis duluan sih. Jadi sebelum mulai sesi akademis gitu ya, dia udah bisa nulis, pakai apa ya itu, pakai print yang biasa itu loh, apa sih namanya, huruf balok ya? Nah, Mhm. dia itu Apa udah ya? bisa nulis, Heeh, huruf tegak atau huruf balok ya tegak ya? namanya. Nah, tegak ya? Heeh heeh. Nah,
tapi nggak tegak, tapi nggak bersambung ya, gitu. Jadi dia udah bisa nulis, sampai nulis cerita sendiri, 1 halaman, 2 halaman udah bisa Aku ingat gitu. Fire pernah kirimin surat buat Taci waktu umur 5 tahun apa ya? Wah, tulisannya udah bagus banget gitu. Udah bagus ya. Iya, dia udah bisa nulis gitu. Jadi pas mulai sesi akademis karena dia udah bisa nulis huruf tegak biasa ya. Nah, kami niatkan itu belajar huruf tegak bersambung, karsif tadi ya di awal gitu. Nah, terus itu mulainya dari nol banget gitu, sama kayak yang tadi Maria cerita dengan Louis ya tadi ya gitu. Jadi mulai huruf per huruf gitu. Satu-satu hurufnya yang dipelajari gitu. Pertama-tama ya aku contohkan dulu ya, misalnya huruf cah gitu kan, huruf ceh gitu kan. Nah, aku tulis di buku gitu ya, buku yang garis 3 itu loh. Buku tulis halus itu, iya aku contohkan di situ, nanti aku minta dia tiru sekalian goresannya juga kan, 10 huruf gitu. Jadi dia nulis tuh contoh 10 huruf, menyalin gitu ya apa yang aku contohkan. Nah, setelah dia selesai menuliskan 10 huruf gitu, nanti aku minta dia melingkari yang paling bagus dari ke-10 huruf yang dia bikin itu gitu. Nah, itu tujuannya supaya dia bisa men-spotlight tuh yang paling rapi dan sempurna itu yang mana sih gitu loh, dari kesemuanya gitu. Karena kan tujuannya kan kembali lagi tadi, kalau dalam pendidikan CM menulis itu kan untuk terapi karakter kan gitu, bukan cuma sekedar bisa menuliskan kan ya gitu. Jadi dia juga harus paham kan kalau misalnya aku menulis ini ya harus serapi dan sesempurna yang aku bisa gitu loh, kayak gitu. Nah segitu lama gitu sampai beres semua ya huruf-huruf bersambung, terus akhirnya menyambung huruf kan secara bersambung tadi. Nah itu mulai dari kata yang pendek misalnya namanya gitu kan, nama keluarga gitu kan. Nggak lama sih karena dia udah paham udah terbiasa tangannya kan menulis huruf-huruf, jadi menyambung huruf-huruf menjadi kata itu nggak lama gitu, cuma singkat aja. Terus lanjut deh ini menyalin kalimat singkat gitu. Nah itu bisa kita ambil kan dari bacaannya, petikan-petikan bacaannya gitu. Udah sekalian bisa digunakan, keterampilan ini sudah bisa diterapkan juga misalnya ketika sesi menyalin gitu kan. Copy word itu ya. sih. Jadi sekarang menyalin copy work. Jadi sekarang kalau dia menyalin copy work itu ya kadang dia cursive gitu kan. Kadang ya dia dengan tulisan tegak aja nggak bersambung, itu suka-sukanya dia gitu, zaman-zamannya dia gitu. 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 Jadi dia punya pilihan kan gitu. Ini kalau sudah gede loh ya, udah bertahun-tahun gitu. Terus sekarang nggak cuma menyalin kan kalau anaknya sudah umur berapa ya, masuk form 2 itu umur 10 ke atas itu kan nggak cuma menyalin aja kan, ada juga dikte ya kan. Nah, meskipun porsinya nggak sebanyak menyalin. Nah, itu ya juga bisa maksudnya dia bisa pilih mau pakai karsif atau mau pakai huruf tegak gitu kan, dia bisa pilih sendiri gitu. Nah, aku lihat sih dia kayak punya kecenderungan gitu. Jadi kalau misalnya kutipan gitu dia bikinnya pakai karsif gitu. Meskipun nggak di buku tulis halus lagi, dia tetap nulisnya pakai karsif. Tapi kalau misalnya nanti agak panjang, misalnya menyalin penggalan bacaan gitu kan, panjang banget. Nah, dia nulisnya pakai huruf tegak gitu. Kayak gitu. Tapi ini ngomongnya udah besar ya, kalau seperti anak-anak kita yang udah besar itu kan juga kegiatan menulis itu kan udah variasinya banyak juga kan gitu. Dia juga narasi itu kan ada narasi tulis kan, itu menulis juga di sana kan. Nah, baik waktu sesi akademis ataupun di waktu bebas itu kan dia juga banyak kan nulis-nulis gitu. Nah, yang aku perhatikan itu terutama di waktu bebas itu ya, di luar jam akademis itu, pas dia misalnya nggak waktunya pegang gawai, itu anaknya ya beneran jadi terbiasa nulis di buku ya gitu, di buku tulis gitu. Jadi dia itu misalnya nggak kikuk atau nggak kaku gitu mau nulis tanpa gawai, dia punya ide apa ya sudah nggak waktunya pegang gawai ya aku nulis di buku aja gitu. Jadi nggak mati gaya, nggak bingung gitu kalau nggak ada gawai kalau nulis gitu. Nah, maksudnya aku bandingin juga sama diriku ya sebetulnya ya. Aku tuh kadang-kadang mau nulis tuh langsung buka handphone, buka aplikasi, mana sih fileku mana gitu kan. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya kayak kemarin itu di rumah misalnya ada info pemadaman listrik itu aku udah bingung duluan, besok aku gimana nih ya mau melanjutkan bikin
Tulisan bikin ya. materi ini, atau nulis ini gitu. Gimana udah kelimpungan duluan gitu kan. Kayak gitu sih yang aku amati gitu. Jadi sebetulnya manfaatnya itu sampai merasuk ke hal-hal kecil dalam kehidupan ya gitu loh. Gitu. Nah, kalau si yang kedua ini kan baru aja mulai, siapa? Adiknya yang kedua ini baru aja mau mulai banget mulai sih. Nah, aku niatnya itu aku mau bereksperimen juga nih ceritanya. Mau aku mulai dengan dia juga sama dengan kondisinya dengan kakaknya, dia itu udah bisa nulis sendiri. Tapi udah panjang gitu ya tulisannya, ceritanya udah panjang, tapi tulisannya itu bukan kacau ya. Jadi kadang bercampur huruf kecil, bercampur huruf besar gitu kan. Ya, tapi intinya mengekspresikan idenya itu sudah bisa. Cuma menulisnya itu ya tersendat-sendat gitu kan, kacau huruf besarnya, keseimbangan hurufnya tadi masih kacau gitu. Nah, aku pengen benerin di situ. Kami fokusnya di situ. Nah, aku mulai dari mau pengen belajar nulisnya itu dari awal banget. Nanti mulai pakai papan tulis, pakai blackboard aku tempel jadi wallpaper itu. Nah, gitu. Satu-satu mau aku benerin sama prosesnya tadi seperti Fire gitu. Karena dia aku lihat kalau nulis di buku itu komposisinya itu masih kacau banget gitu, komposisi hurufnya gitu. Jadi kayaknya dia masih perlu dibenahi ya. Dibenahi, latihan menulisnya dari nol banget gitu, nggak di buku dulu, di papan dulu deh gitu. Kalau aku dulu pakai itu loh, pakai kertas yang bertahap garisnya. Jadi ada tuh yang ngeprint sih dari internet. Jadi kertasnya awalnya garisnya tuh lebar-lebar banget gitu. Bisa ada kayaknya 5 cm apa ya 5 cm gitu loh antara garis atas dan garis bawahnya. Itu sebenarnya kayak kertas garis 3 sih. Garisnya tuh kayak garis 3 gitu. Cuman lebar-lebar banget gitu. Jadi pertama kali belajar nulis ya belajar huruf ya sama kayak kalian gitu. Tapi belajar hurufnya tuh di kertas yang gede banget gitu loh. Jadi kelihatan banget perbedaannya kalau misalnya kecil kan mungkin nggak kelihatan ya. Nah kalau hurufnya gede-gede gitu kan kelihatan gitu dia kayak proses menggambar. Nah terus baru nanti lama-lama kalau misalnya di kertas yang lebar-lebar itu, di kertas yang garisnya lebar-lebar itu dia udah mulai lancar. Nanti pelan-pelan diturunin tuh lebar garisnya tuh lama-lama diturunin. Jadi ada tahapannya gitu. Jadi dari yang large gitu, terus nanti ada yang medium, yang agak kecilan dikit, masih gede sih, masih belum kayak kertas di garis normal gitu, tapi udah lebih kecil dari yang sebelumnya. Terus nanti berkurang lagi jadi lebih kecil lagi gitu. Kalau udah lewat itu baru nanti dia nulisnya di buku gitu. Jadi tahapannya tuh tahapan garis yang dia buat gitu. Kalau enggak salah di website CMID itu ada ya itu disediakan itu untuk kita print itu loh. Ada ya? Ada kalau nggak salah. Mungkin bisa dicek ya. Bisa dicari nanti. Bisa dicek ya. Aku banyak sih ya sebenarnya situs-situs yang menyediakan kertas menulis seperti itu ya, kertas buat latihan menulis seperti itu ya. Apalagi kan kayak tadi kita bahas ya hari ini musimnya hand lettering, banyak orang belajar tentang hand lettering. Jadi kertas bergaris kayak gitu sih banyak sih yang kertas buat drilling nulis gitu ya. Banyak yang nyediain sih gitu. Jadi itu bisa kita manfaatkan juga sih dalam proses belajar menulis bentuk-bentuk huruf ini sebelum nanti dia nulis di buku gitu. Karena kalau udah di buku tulis kan tulisannya kecil ya pasti ya. Kalau buat anak-anak yang baru belajar itu mungkin akan lebih sulit gitu. Berarti memang kan artinya kita juga harus melihat situasi anak ya gitu. Jadi harus benar-benar disesuaikan juga kan dengan kondisi anak itu loh. Gitu. Banget sih. Tapi kalau aku dulu nggak belajar, anak-anakku nggak belajar pakai nulis tegak bersambung, nggak belajar pakai karsif gitu. Karena faktor ini sih sebenarnya bukan karena faktor yang penting gitu, tapi karena aku dulu merasa bahwa aku pribadi ini nggak terlalu lihai dalam menulis sambung gitu. Jadi kayaknya kalau untuk menulis sambung pun aku harus mengajari diriku dengan lebih ekstra gitu kan, harus mencontohkan ya. Sementara aku untuk mencontohkan aja kurang bisa gitu. Jadi ya udahlah, waktu itu anak-anakku belajar nulis ya pakai nulis biasa ya, huruf-huruf balok gitu. Baru setelah ini mereka agak gede, terus mereka mulai terpapar dengan banyaknya orang yang suka menulis kaligrafi gitu, baru mereka
nyoba-nyoba sendiri gitu. Nyoba-nyoba ya. Tapi dalam proses belajar nulis keseharian ya kita pakai nulis biasa ya, nulis huruf balok. Tapi memang yang aku jadikan poin utama tuh bahwa belajar menulis ini sebenarnya erat banget kaitannya dengan melatih kesabaran ya gitu kan. Karena kan emang ya biar anak kita juga paparan gawainya sedikit, tapi kan mereka juga sudah tahu bahwa ini adalah era gawai gitu kan. Anak-anak kita kan sebenarnya nggak usah diajarin banyak pun mereka udah bisa lah lahir dengan bergawai. sendirinya. Akhirnya ketika mereka harus belajar menulis dengan tangan itu kan rasanya lambat gitu kan, capek gitu, terus pegel gitu, megangin pensil tuh kan pegel ya. Belum kalau mereka harus menyalin yang cukup panjang gitu kan, wah nggak jarang tuh kadang-kadang anak-anakku yang capek nih gitu kan, yang ya ini panjang banget gitu, terus megang pensilnya tuh capek gitu. Belum kalau terus ternyata udah mereka menyalin, terus dalam proses menyalin tuh mereka ada huruf yang mereka salah lihat gitu kan. Berarti kan harus dihapus lagi, harus tulis lagi gitu kan. Jadi kadang-kadang emang kalau lagi moodnya lagi kurang bagus gitu kan, anak-anak namanya dalam proses belajar itu kan aku mengakui sih, maksudnya bukan berarti mereka moodnya akan selalu bagus gitu kan. Memang ada hari-hari di mana mereka sedang nggak terlalu mood gitu untuk nulis gitu kan. Nah kalau pas lagi nulisnya nggak mood itu, menulis itu benar-benar bisa jadi bikin gitu kan, ya. salah gitu kan. Nah kayak gitu sih, dan ini tantangannya juga menurutku buat kita ya, gimana kita menyesuaikan panjang tulisan yang mau disalin atau mau didikte gitu, biar anak-anak itu nggak frustasi, tapi di satu sisi juga nggak ngerasa kalau itu tuh hal yang terlalu mudah gitu kan. Karena kan nulis ini jadi subjek harian ya di CM kan. Akhirnya ya menulis ini jadi sesuatu yang karena wajib itu ya, terlepas dari mereka lagi mood atau nggak mood ya, akhirnya jadi melatih kesabaran mereka, ngelatih will-nya mereka ini ya, ngelatih kehendak mereka, ngelatih ketekunan mereka gitu. Dan ini poin utamanya sih menurutku, karena kita menjadikan ini sebagai hal yang memang harus dilakukan setiap hari gitu ya. Seru ya kalau udah ngobrolin soal praktik ini, karena kondisi di lapangan bisa beda-beda yang dihadapi ya. Tapi memang ketika asal prinsipnya dipegang gitu, apapun kondisi yang dihadapi, jadinya kita bisa lebih lentur lah menyiasatinya. Iya, seperti yang dibilang CM itu kan ya, yang penting kita ingat-ingat aja tujuannya kan sejak awal. Kalau pelajaran menulis itu kan yang mesti kita pegang itu, anak itu bisa menulis setiap huruf itu kan dengan rapi gitu. Tujuannya ya supaya dia menulis itu ya berusaha serapi dan sebagus mungkin yang dia bisa gitu kan. Nah di situ kebiasaan-kebiasaan baik juga ikut terlatih kan dalam apa ya, mencapai tulisan yang rapi dan sempurna tadi gitu. Ya. Sekalipun mungkin ya pelajaran pertamanya itu baru 1 huruf gitu, tapi kalau kita misalnya pegang prinsipnya itu ya tetap tenang ya, meskipun prosesnya yang harus panjang kayak yang tadi dilalui dan Grace ya gitu. Prosesnya bertahap ya, dari pertama awalnya nulis huruf gitu ya, nanti nulis huruf udah lancar, baru dia nulis kata lancar, terus nulis kalimat gitu ya. Emang ada tahapan-tahapan seperti itu ya. Iya. Dan dalam setiap tahapannya ya poin pentingnya itu ya terapi karakter, lagi-lagi kan bahwa pelajaran akademis ini kan selalu jadi media untuk terapi karakter, pembentukan karakter gitu ya. Jadi kalau dari awal kita lihat ada kebiasaan dalam proses menulis yang kurang baik ya harus diperbaiki gitu ya. Entah itu mungkin dari cara duduknya gitu, caranya megang pensil gitu kan. Kadang salah satu poin yang bikin menulis itu kurang baik kan karena cara pegang pensilnya mungkin nggak tepat gitu kan. Terus mungkin posisi kepala jangan terlalu nunduk gitu kan, atau terlalu dekat kayak gitu-gitu ya. Itu yang nggak nulis sambil tiduran. Itu poin-poin penting sih ya memang ya. Iya, betul. Terus kalau di CM kan memang kegiatan menulis ini kan bakal berlanjut terus kan sampai jenjang yang lebih tinggi kan gitu. Jadi mulai dari 1 huruf tadi terus nanti sampai panjang kegiatan menulisnya itu ya
di jenjang yang lebih tinggi itu sampai tadi itu kan, sampai mau membuat komposisi tadi itu kan. Jadi jangan cuma Mhm. dipandang sebagai menulis huruf terus menyalin kata gitu loh maksudnya. Iya Mhm. iya iya. Mhm. Iya. Ya benar-benar bertahap lah ya kalau belajar dengan menggunakan metode CM itu ya. Karena kan memang CM tuh lebih mengutamakan kualitas daripada Mhm. kuantitas. Yang penting kalau menurut CM tuh ya menulis sedikit mungkin pun itu harus baik daripada nulisnya panjang tapi Mhm. tulisannya acak-acakan, nggak karu-karuan gitu tuh. Mhm mhm. Mhm. Less It is more ya kalau katanya CM salah satunya ya. Jadi menulis Mhm. sedikit lebih baik daripada menulis banyak tapi mhm. nggak dilakukan dengan baik gitu ya. Mhm. Kayak zaman dulu kita ya pas kita TK dulu kan kalau aku sih maksudnya kan disuruh latihan nulis huruf juga sih, tapi nanti nulis huruf A gitu harus satu halaman gitu ya. Gitu. Mhm. Kalau Banyak itu kalau anak TK Heeh, satu halaman. heeh. Kalau di CM kan yang penting satu baris aja, bikin 5 huruf Mhm. aja tuh udah cukup asal menulisnya dengan sempurna ya, Iya, usaha yang heeh. sempurna. Jadi targetnya memang itu ya, setiap huruf itu ditulis dengan baik, dengan sempurna. Baru kalau sudah targetnya terlampaui, tingkatannya dinaikkan ya. Terus nulis hurufnya juga ini ya, biasanya kalau di CM ya bukan berdasarkan abjadnya, bukan ABC gitu alfabet, Mhm, tapi mhm. berdasarkan bentuk hurufnya ya. Jadi kayak dia Mhm, belajar mhm. nulis huruf dari huruf yang lurus dulu gitu kayak I, terus Mhm. L, terus yang nggak ada lengkungan-lengkungannya lah Iya, gitu. Itu dia heeh. dia lancar Mhm. dulu nulis huruf yang kayak gitu. Terus nanti beranjak lagi nulis huruf yang lengkung-lengkung ya kayak Heeh. O gitu kan. Iya. Mhm, S gitu ya, mhm. C gitu. Nanti kalau itu udah lancar lagi baru naik tahap lagi jadi belajar nulis yang ada paduannya ya. Jadi ada Mhm. lurusnya, ada lengkungnya kayak gitu ya. Mhm. Jadi Iya. Mhm. Mhm. menulis huruf itu berdasarkan bentuk hurufnya, bukan berdasarkan alfabetnya ya. Mhm, mhm. Ya benar-benar gentle art of learning lah ya. Kalau Mm-mm. anak sudah mulai mahir menulis huruf, kata, akhirnya nanti pelan-pelan dipersiapkan masuk ke pelajaran menyalin. Karena memang pelajaran menulis ini menurut CM ini fondasi berbahasa lah ya yang sangat krusial ya. Makanya CM ini mewanti-wanti kita kalau misalnya memilih teks untuk disalin anak ya sungguh-sungguh gunakanlah teks yang berkualitas gitu kan. Mm-mm, mm-mm. Misalnya dari puisi, kutipan orang-orang besar atau pakai ayat-ayat kitab suci. Artinya jangan sembarangan menggunakan teks asal bisa disalin oleh anak gitu loh. Pilihlah sesuatu yang memang menggugah, yang inspiratif gitu. Karena Mm-mm. meskipun kelihatannya sederhana, anak hanya menyalin gitu aja, sebenarnya lewat pelajaran menyalin ini secara nggak langsung anak itu kan sedang belajar tata bahasa juga ya. Jadi kalau Mm-mm. bahasanya kurang baik, struktur katanya kurang kurang nyaman gitu kan juga akan berpengaruh gitu loh. Kalau dilakukan Iya. secara konsisten itu di tahun-tahun awal akademis anak-anak yang belajar dengan metode CM ini sudah nggak perlu lagi menggunakan pelajaran formal tata bahasa lagi. Mm-mm. Iya ya, heeh. Jadi, sebagai medium untuk mengasuh benak anak dengan ide-ide hidup gitu ya, Mar, Mhm, ya? mhm, mhm. Heeh. Terus kalau misalnya dia menulis kata-kata yang bermakna itu kan disusun dengan bahasa yang bagus ya, Mhm. dengan tata bahasa yang baik gitu. Nah, kalau dipikir-pikir ketika menyalin itu ya lama-lama kan anak jadi paham juga kan, kalau hubungannya dengan tata bahasa ya, kapan Mhm. sih misalnya huruf besar itu digunakan, kapan misalnya ada tanda baca, kapan misalnya membuat alinea itu gitu kan. Nanti dia paham dari kebiasaannya menyalin sehari-hari gitu. Kalau dia terus konsisten gitu, kemampuan mengejanya juga kan akan maju pesat dan bisa nanti kita lanjutkan dengan pelajaran dikte. Kalau Dan di ini loh dikte itu kan dia proses sudah nggak mencontoh kan. mm-mm. Mhm. Menurutku salah satu yang penting juga di proses menyalin ini kan di proses ini nih anak-anak belajar merangkai Mhm. kata gitu. Jadi kalau aku Iya iya. mikirnya kayak gini nih. Jadi kalau kita belum bisa gambar, anak-anak tuh waktu dulu belum bisa gambar, kan kita suka nyontoh gambar orang lain ya. Nyontoh Mhm, gambar mhm, yang mhm. ada, terus kita nyontoh gitu gambarnya, bentuk gambarnya kayak apa gitu. Sehingga lama-lama terus
anak-anak atau kita tuh akan pede dengan garis-garis kita sendiri gitu. Nah, sama sih menurutku dengan di proses belajar menulis juga gitu. Jadi dari proses belajar menulis, misalnya kita belum tahu, anak-anak tuh belum tahu bagaimana merangkai susunan kata yang tepat agar bisa mudah dipahami orang gitu. Nah, dari proses ini nantinya anak-anak bisa belajar dari menyalin gitu, menyalin tulisan yang tadi yang bagus, yang bermakna gitu. Dari proses menyalin ini kan nanti anak-anak ya belajar. Jadi gimana sih merangkai kata yang enak didengar gitu, yang bisa mudah dipahami orang tuh gimana sih gitu ya. Proses menyalin ini salah satu manfaatnya seperti itu ya. Iya, yang indah, yang bahasanya bagus gitu kan. Yang mudah Yang ditangkap. terbaca misalnya kan. Yang mudah dipahami gitu dia. Ya betul yuk. Itu sebetulnya nggak butuh banyak waktu kan kalau di keseharian CM gitu kan. Cuma butuh waktu 10 sampai 15 menit aja gitu per sesi menulis gitu. Jadi kembali lagi ke prinsip short lesson ya. Jangan terlalu lama. Iya, jangan terlalu lama supaya anak ya nggak melampaui titik didihnya gitu kan. Iya, jangan sampai misalnya kita meminta nulis 1 halaman gitu kan, alih-alih bagus untuk karakternya dia malah merasa enek ya gitu. Merasa bosan ya. Tapi kalau baru dan awal lama-lama bukannya makin bagus tulisannya, tapi malah makin keriting itu. Tapi kalau baru awal belajar nulis sih malah bisa nggak nyampe 10 menit ya, kayaknya 5 menit aja bisa udah selesai itu Betul, ya. iya. Benar, iya. Jadi bertahap tadi kembali ke prinsip gentle art of learning tadi juga ya gitu. Dari yang singkat banget 5 menit nanti sampai lama sesuai dengan ketahanan anak menulis ya, dan banyak sedikitnya porsi yang dia tulis gitu kan bisa bertambah nanti waktunya. Gitu. Kita bisa amatilah anak-anak kita sendiri kan ya. Oh iya, itu setahuku CM juga lebih menyukai huruf tegak bersambung ya daripada huruf tegak biasa gitu. Kursif gitu. ya. Karena hubungannya dengan kebiasaan kursif itu. Karena hubungannya dengan kebiasaan baik tadi sih ya gitu. Nah, ngomong-ngomong soal kursif ini ya, aku tuh jadi ingat tadi kan kalau Fire tuh dia nulis copy work gitu kan suka-suka dia ya mau pakai kursif atau huruf balok gitu. Nah, kalau Grace itu kalau pas copy work dia lebih suka nulis pakai kursif, tapi kalau pas sehari-hari nulis ya dalam kondisi santai-santai, entah dia cuma nulis suka-suka gitu, dia selalu nulis pakai huruf huruf balok ya. Nah, aku kan pingin tahu ya, heran gitu loh, kenapa kok dia membuat pilihan-pilihan seperti itu. Terus aku tanya kan, lalu dia jawabnya gini, ya kalau aku nulis pakai huruf sambung tuh teman-temanku pada nggak bisa baca loh, Ma. Jadi ya aku kalau nulis nulis sambung itu jadi males juga sih kadang-kadang gitu. Nah, dalam hatiku aku jadi bertanya-tanya kan, kalau memang kasusnya gitu itu apa masih perlu ya anak zaman sekarang ini nulis huruf tegak bersambung? Ini malah jadi pertanyaannya kayak yang pertama tadi nih jadinya. Iya. Kalau yang pernah aku baca-baca sih memang perdebatannya itu perlu atau tidak sekarang ini di masa kita ini gitu. Tapi ujung-ujungnya itu kalau yang aku baca-baca itu ya tetap diperlukan belajar karsif ini karena itu tadi katanya kalau huruf tegak bersambung itu kan goresannya kan bersambung gitu. Nah, ketika kita menulisnya dengan bersambung itu tuh melemaskan otot jari kita gitu. Kan bersambung tuh kita menulisnya terus gitu nggak putus-putus kan gitu. Jadi jari kita itu jadi lentur, lemes gitu, nggak mandek gitu loh ketika menulis. Nah, ini juga berpengaruh ke daya tahan menulis gitu. Jadi kalau terbiasa kita menulis gitu ya, menulis bersambung dengan ritme yang sama gitu ya. Nah, itu kita lebih tahan dalam menulis gitu. Nah, lebih tahan lama gitu dalam jangka panjang. Nah, ini kan berarti juga meningkatkan fokus ya ketika menulis dengan tulisan bersambung ini gitu. Jadi makanya mungkin aku ngebayangin kenapa kok CM menekankan dia lebih menyukai gitu ya tulisan karsif daripada italic gitu kan. Ya karena ini hubungannya dengan habit of attention juga gitu loh. Nah, sekalian juga kalau anaknya fokus itu kan berarti kan curahan idenya itu kan makin lancar ya kan ya. Nah, ini sebetulnya semacam kalau belajar karsif ini dilihatnya sebagai fondasi ya jangka panjangnya gitu loh. Gitu. Meskipun masa sekarang itu
nggak terlalu sering digunakan gitu, tapi kalau misalnya tetap dipelajari kan anak jadi lebih punya pilihan ya. Jadi nanti mungkin itu proses yang personal ya di dalam diri yang kalau misalnya kita bisa kita bisa misalnya huruf tegak atau huruf menulis bersambung gitu kan, atau menulis tegak, kita kan bisa ngebandingin sendiri tuh. Mana sih yang kira-kira lebih enak gitu loh. Kalau misalnya aku lagi menulis ini kira-kira yang lebih lancar dituliskan dengan apa, dengan tulisan yang mana gitu kan. Kalau misalnya aku menulis dengan huruf tegak untuk kebutuhan apa gitu. Kalau huruf sambung itu juga aku lihat juga kecepatan menulis itu kan ini lebih cepat ya. Lebih Kalau cepat ya? terbiasa ya, ini lebih cepat karena kan dia nyambung terus Nyambung ya, terus ya? goresannya itu dan ritmenya sama gitu. Bukan berarti kalau tulisan non karsif itu enggak ya gitu. Cuma kalau tulisan non karsif apalagi misalnya dengan mengetik itu kan goresannya enggak bersambung lagi ya. Jadi ya mempengaruhi ke proses di otak lagi sama seperti tadi tuh. Kalau kita mengetik itu kan misalnya kita memencet itu kan kita bisa mandek atau apa ya, ngelilir dulu pikirannya kemana gitu kan ya. Akhirnya jadi kayak skill ya sebenarnya ya. Ketika anak bisa punya kemampuan nulis tegak bersambung dan nulis balok, terus bisa ngetik juga, itu kan jadi skillnya jadi lebih lengkap lah gitu ya. Jadi macam-macam skill yang dia punya ya. Nantinya dia bisa menyesuaikan lagi kayak Lili bilang tadi. Jadi kalau untuk kebutuhan ini kira-kira aku pantasnya menulis dengan yang mana gitu ya. Tapi karena kalau skillnya udah punya kan enak gitu ya. Tapi kalau skillnya nggak punya, jadi opsinya cuma satu juga gitu terbatas. Ya. Cuma terbatas gitu ya. Oke, padahal menulis ini sesuatu yang kesannya gampang dan sederhana ya, tapi di obrolan kita bisa jadi panjang. Ya, harapannya teman-teman jadi punya bayangan ya gimana cara ngajarin anak menulis, dan yang paling penting sadar akan apa sih sebenarnya pentingnya belajar menulis tangan di era digital ini, karena balik-baliknya untuk tumbuh kembang anak-anak itu sendiri ya. Oke, terima kasih udah gabung nimbrung obrolan kita kali ini teman-teman. Kita ketemu lagi di episode yang berikutnya tentang menulis kreatif ya, menulis yang dalam arti komposisi tulisan gitu kan. Minggu depan ya. Salam hangat dari kami semua di sini, sampai jumpa.